Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di pembelajaran dengan menggunakan Zoom ya. Ya, mungkin ini baru pertama ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah memberikan materi-materi pelajaran ya. Ya, walaupun cuma sebatas video, semoga pelajaran-pelajaran yang sudah pernah Ibu sampaikan itu bisa kalian pahami. Dan hari ini insya Allah kita mau menyelesaikan KD1 ya. Pembelajaran tentang, kalau kemarin yang kita pelajari itu adalah tentang hidrokarbon ya. Mungkin bisa dibuka kembali LKS-nya ya. Ya, pelajaran sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari itu adalah tentang hidrokarbon. Nah, kita lanjutkan hari ini dan semoga kita bisa selesaikan hari ini ya. Jadi selesai pembelajaran KD1. Sebentar Ibu share dulu materinya ya. Ya. Nanti kalau misalkan Ibu ada bertanya ya, nanti interaktifnya bisa dengan mengetik di kolom chattingnya ya, di kolom komentarnya silahkan. Kalau misalkan Ibu bertanya gitu ya, bisa langsung kalian tulis di kolom chattingnya. Oke, coba sekarang Ibu tanya ya. Sudah kelihatan nggak di situ PowerPoint punyanya Ibu? Apakah Kelihatan, Bu. sudah ya? Kelihatan, Oke. Bu. Sudah, Bu. Ada, Kelihatan, Bu. Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Oke, kalau gitu Ibu mulai. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi hidrokarbon, ya. Ternyata walaupun dikatakan hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang paling sederhana, tapi jumlahnya juga sangat banyak ya. Ya, jenisnya juga macam-macam. Ya, ada yang alifatik, ada yang alisiklik, ya, ada yang aromatik, ada yang jenuh. Ya, kalau dilihat dari katanya ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita sudah pernah membahas bahwa hidrokarbon itu kan merupakan senyawa organik ya, senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau misalkan kita bertanya, ya, sumber hidrokarbon itu dari mana? Atau di mana kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa hidrokarbon? Ya, sama halnya kalau misalkan Ibu bertanya seperti ini. Nah, vitamin, tahu ya vitamin ya? Nah, vitamin itu kan merupakan salah satu contoh dari senyawa organik. Nah, kalau pertanyaannya vitamin sebagai senyawa organik itu bisa didapatkan dari mana? Coba ada yang mau menjawab? Silakan. Kira-kira vitamin dapatnya dari mana? Hah?
Nah, ya, kita lanjutkan. Ya, kalau misalkan vitamin, itu vitamin kita bisa dapatkan dari buah-buahan dan sayuran ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya menjadi, nah, kalau untuk hidrokarbon, kira-kira kita bisa dapatkan dari mana? Ada yang tahu hidrokarbon itu bisa didapatkan dari mana? Ayo coba dijawab. Bisa diaktifkan mic-nya. Ada yang tahu hidrokarbon itu didapatkan dari mana? Halo? Dengaran kan suaranya Ibu ini? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata hidrokarbon itu bisa kita dapatkan dari minyak bumi ya. Lanjut aja. Pernah lihat fisiknya bumi seperti apa atau bisa dikenal juga dengan minyak mentah ya. Bentuknya seperti ini fisiknya. Nah, kita bisa mendapatkan dari proses penghilangan minyak bumi yang biasanya berada di lautan. Nah, bagaimanakah proses pembentukan minyak bumi? Ya, minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme yang ada di lautan. Jadi, organisme yang ada di lautan bisa berupa hewan dan tumbuhan itu kemudian tertimbun ya selama berjuta-juta tahun ya, dan kemudian ya karena pengaruh dari tekanan dan suhu tinggi ya mengubah sisa-sisa organisme itu berubah menjadi minyak bumi gitu ya. Nah, jadi ini proses pembentukan minyak bumi. Ya. Nah, karena hidrokarbon itu terbentuk dari sisa-sisa organisme atau bisa dibilang dari ya. Apa semua? Hidrokarbon itu termasuk senyawa organik. Ya. Kita lihat apa saja sih yang terdapat dalam senyawa organik ya. Dalam senyawa organik itu ternyata merupakan campuran kompleks ya yang sebagian besar itu terdiri dari senyawa hidrokarbon. Nah, jadi dalam minyak bumi ya itu mengandung campuran dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Ya, komponen utamanya itu adalah alkana. Ya. Kita sudah pernah belajar tentang alkana ya. Nah, kita lanjut aja. Nah, kalau dalam minyak itu lah sudah. Ya. Betul. Nah, lanjutkan lagi. Oke, lanjutkan. Jadi dalam minyak bumi ini itu mengandung campuran kompleks ya senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa memisahkan komponen-komponen yang ada dalam minyak bumi? Karena dalam minyak bumi ini mengandung campuran senyawa-senyawa hidrokarbon yang jenisnya bermacam-macam. Ya. Nah, bagaimana cara kita memisahkan komponen-komponen itu? Ya, caranya adalah dengan memanfaatkan sifat dari hidrokarbon. Ya,
Nah, harus kita ketahui bahwa senyawa-senyawa hidrokarbon itu memiliki perbedaan titik didih ya. Nah, sehingga untuk memisahkan komponen-komponen yang ada dalam minyak bumi itu bisa dengan cara memanfaatkan sifatnya, yaitu perbedaan titik didihnya. Nah, semakin panjang rantai karbon dari hidrokarbon atau semakin banyak atom karbonnya, maka titik didihnya itu juga akan semakin tinggi. Nah, sehingga dengan sifat ini yang kemudian dijadikan cara untuk memisahkan komponen minyak bumi. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya itu dikenal dengan istilahnya adalah destilasi bertingkat. Ya, karena minyak bumi ini mengandung berbagai macam hidrokarbon, ya, maka memisahkannya itu caranya itu dengan diolah ya. Namanya pengolahannya adalah destilasi bertingkat. Bagaimana caranya? Jadi ini adalah gambar proses destilasi bertingkat. Ya, bahasa gampangnya itu seperti ini. Jadi kalau ada minyak mentah atau minyak bumi yang mentah yang masih warnanya hitam itu ya, ini dimasukkan ke dalam sebuah tungku. Ya, bisa dibilang ini apa ini namanya panci raksasa ya, panci yang ukurannya besar, kemudian dipanaskan. Ya, ketika minyak bumi itu dipanaskan, maka masing-masing komponen itu akan terpisah dengan sendirinya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, ini anggap sebuah panci yang kemudian kita beri pemanasan, ya. Semakin tinggi, ya, semakin tinggi posisinya, maka suhunya pun akan semakin rendah ya. Nah, semakin di bawah itu suhunya akan semakin tinggi. Nah, dengan cara seperti ini kemudian komponen-komponen dari minyak bumi itu bisa terpisah. Ya. Ada yang menghasilkan gas. Suhu yang paling rendah itu menghasilkan gas pada suhu 20 derajat Celcius. Ya, suhu di bawah bisa dibilang suhu di bawah suhu kamar ya, atau suhu yang kita sehari-hari seperti ini. Itu akan menghasilkan gas, ya. Nah, sehingga minyak bumi nanti akan menghasilkan yang kita kenal sebagai gas LPG. Kenal ya gas LPG ya? Ya, biasa kita gunakan untuk memasak di rumah, ya. Nah, itu adalah produk dari minyak bumi. Kemudian turun lagi ke bawah pada suhu 40 derajat Celcius itu nanti akan menghasilkan produk yang namanya adalah nafta atau petroleum ether. Nah, kemudian suhu yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi, sekitar 70 derajat Celcius. Nah, ini baru menghasilkan bensin. Ya. Nah, jadi minyak bumi menghasilkan bensin pada suhu di 70 derajat Celcius. Nah, kemudian turun lagi ke bawah, pada suhu sekitar 120 derajat Celcius, itu akan menghasilkan minyak tanah, kerosin istilahnya. Atau istilahnya di masyarakat itu kalau kita mengenal dulu masaknya pakai kompor minyak gas ya. Nah, itu bahan bakarnya adalah kerosin. Minyak, kalau masyarakat dulu bilang minyak gas atau minyak tanah. Ya, sekarang sih sudah jarang ditemukan ya, karena sudah jarang digunakan. Nah, turun lagi di suhu yang lebih tinggi, 200 derajat Celcius, itu nanti akan menghasilkan minyak diesel. Ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi menghasilkan oli, kemudian lebih tinggi lagi menghasilkan parafin, dan residunya, residu itu bisa dibilang keraknya ya, sisanya, itu menghasilkan aspal. Nah, jadi ini adalah produk-produk dari minyak bumi, ya, yang diproses melalui proses destilasi bertingkat. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang kita gunakan
seperti bensin untuk kendaraan bermotor kita itu adalah produk dari minyak bumi yang sudah diolah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana pemanfaatan minyak bumi? Ya, banyak sekali ya. Nanti bisa juga dibaca di buku. Nah, karena minyak bumi itu adalah senyawa hidrokarbon yang sifatnya itu mudah terbakar, maka minyak bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ya, seperti yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari, ada LPG, ada aftur, ada bensin, ada solar, dan ada kerosin. Ya. Selain itu, ternyata minyak bumi tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar, tapi juga digunakan sebagai bahan industri kimia. Ya, bahan industri kimia untuk apa? Ya, untuk membuat produk-produk kimia, bahan kimia seperti membuat plastik, membuat serat, ya, membuat karet sintetik, membuat nilon, pestisida, obat-obatan dan kosmetik. Nah, ini semua berasal dari nafta, ya. Nafta tadi adalah salah satu produk dari pengolahan minyak bumi. Jadi paham kan? Dulu pernah Ibu bertanya ya, Ibu pernah bertanya, plastik itu masuk senyawa organik atau anorganik? Ya. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu rasa akan mendapatkan jawaban yang nggak keliru lagi ya, karena kemarin ternyata masih banyak yang menjawab plastik itu masuk ke senyawa anorganik. Ya, padahal secara keilmuannya, ya, plastik itu masuk dalam senyawa organik. Ya, bisa dilihat dari sini tadi ya, ternyata plastik itu terbuat dari nafta. Ya, nafta itu adalah produk dari minyak bumi, gitu ya. Dan minyak bumi adalah merupakan senyawa organik. Karena itu plastik merupakan senyawa organik. Nah, sekarang kita lihat, karena tadi minyak bumi itu sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar, karena memang sifatnya yang mudah terbakar. Ya, minyak bumi hidrokarbon ketika dibakar, nah itu akan menghasilkan menimbulkan dua kemungkinan proses pembakaran. Ada yang pembakaran sempurna dan ada yang pembakaran tidak sempurna. Nah, coba dilihat di sini. Ada dua gambar. Biasa mungkin pernah menyaksikan gambar seperti ini ya. Ada yang orang memasak dengan menggunakan kayu bakar. Kemudian ada juga yang memasak dengan menggunakan gas LPG. Nah, kira-kira antara dua pembakaran ini, manakah yang merupakan pembakaran yang sempurna? Ya, pembakaran sempurna yang mana? Coba dijawab, Ibu mau dengar suaranya ini. Yang atas, Bu. Ayo, yang silakan dibuka mikrofonnya. Kira-kira pembakaran sempurna yang mana? Masak pakai Yang atas, Bu. Yang atas, yang pakai LPG ya. Oke. Bisa bedakan ya. Ada pembakaran sempurna dan ada yang pembakaran tidak sempurna. Kalau dari dari gambar sini terlihat jelas kok ya. Nah, pembakaran sempurna apa sih bedanya? Ya. Kita lihat pancinya aja ya. Kalau misalkan kita masak pakai kayu bakar, pancinya kira-kira apa yang terjadi? Hitam, Bu. Ya, hitam ya. Gosong. Nah, Gosong, Bu. Itu bedanya itu. Ternyata pembakaran sempurna, pembakaran yang tidak sempurna dulu deh ya. Nih, pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan yang namanya partikel karbon. Ya. Itu yang hasil pembakaran yang bisa kita amati ya. Jadi pembakaran yang tidak sempurna itu menghasilkan partikel karbon. Bisa dilihat dari pancinya ya. Sedangkan
pembakaran yang sempurna itu tidak menghasilkan partikel karbon. Itu yang kasat mata yang bisa kita lihat. Nah, apa sih perbedaan dari pembakaran sempurna dengan tidak sempurna? Nah, kalau pembakaran sempurna, seperti kalau kita memasak dengan menggunakan LPG, nah gas yang dihasilkan itu hanya gas karbon dioksida dan uap air. Jadi kalau kita lagi bakar gas LPG ya, yang bisa dipastikan gas yang dihasilkan itu ada dua, karbon dioksida dan uap air. Ya. Nah, sementara kalau pembakaran itu tidak sempurna, selain dia menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air, nah ini dia juga menghasilkan gas karbon monoksida dan partikel karbon. Ya, itu perbedaannya. Selanjutnya kita akan banyak berbicara tentang ini ya. Jadi tolong dibedakan antara pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna. Contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya ini kalau misalkan pembakaran bensin di kendaraan bermotor atau di mobil ya. Nah, yang gambar di bawah ini contoh pembakaran tidak sempurna. Biasanya diakibatkan karena mesin dari mobil yang sudah tua ya, sehingga menghasilkan pembakaran bensin yang tidak sempurna. Nah, kita bisa lihat menghasilkan asap hitam ya. Sedangkan untuk mobil-mobil yang masih baru, mesinnya masih baru, performanya masih baik, ya itu lebih memungkinkan untuk terjadinya pembakaran yang sempurna. Ya, sudah bisa bedakan ya antara pembakaran sempurna dengan tidak sempurna. Kita lanjut. Nah, karena minyak bumi ini digunakan sebagai bahan bakar, ya, seiring dengan bertambahnya kegiatan alam dan bertambahnya kegiatan manusia yang menggunakan hidrokarbon sebagai bahan bakar, maka kemudian akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya, ternyata aktivitas kita menggunakan hidrokarbon sebagai bahan bakar itu ternyata memberikan dampak, menghasilkan gas-gas yang kemudian nanti bisa memberikan dampak terhadap lingkungan. Ya. Nah, kita lihat dari sini, dari gambar pertama deh ya. Dari gambar pertama, ini aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas dari pembakaran minyak bumi. Ya, coba Ibu mau dengar suaranya lagi. Ini aktivitas apa dari manusia yang menghasilkan polusi seperti ini? Pabrik, Bu. Ya, pabrik. Habis itu pabrik. Apalagi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Pabrik juga. Ya. Apalagi? Kalau ini apa? Gunung berapi, Bu. Kejadian alam ya. Kejadian alam. Ya. Meletusnya gunung berapi. Yang gambar ini? Ya. Tsunami. Pembakaran hutan. Pembakaran liar. Ya, walaupun ada yang terjadi secara alami, ada juga yang disengaja oleh manusia. Kalau gambar ini kira-kira apa? Ya. Yang keempat. Yang naon? Apa itu? Apa ini kira-kira? Itu apa? Itu kan mobil bukan sih itu? Ada mobilnya, ada orangnya. Macet. Ya. Ini terjadinya kepadatan penduduk ya. Nah, ternyata Oh ya. Terjadinya kepadatan penduduk itu juga menyumbang gas polutan ya. Kita sebagai manusia itu kan juga melakukan proses pembakaran. Ya. Jadi bukan hanya pembakaran itu bukan hanya berasal dari minyak bumi.
Tapi ternyata kita manusia, sebagai Yoi. manusia, itu juga mengadakan proses pembakaran. Sadar nggak kalau misalkan kita menghasilkan gas karbon dioksida ketika bernafas? Sadar. Sadar, Bu. Nah, itu ya. Jadi itu juga sedikitnya menyumbang polutan terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita lihat di sini Ibu ada berikan grafik ya. Ini adalah gas-gas yang dihasilkan dari proses pembakaran kendaraan bermotor. Ya, ternyata kalau kita naik motor atau mengendarai semua mobil, ya, di sana terjadi pembakaran bensin ya. Bensin terbakar dan menghasilkan gas-gas yang ada di seperti grafik seperti ini. Ya, gas apa saja? Ya, yang paling banyak itu adalah gas nitrogen. Walaupun gas nitrogen ini tidak berbahaya ya, karena memang komposisi atmosfer kita juga merupakan sebagian besar itu adalah nitrogen. Nah, tapi gas emisi yang lainnya itu bisa menyumbang terhadap polusi udara, seperti gas karbon dioksida, ya. Uap air yang dihasilkan dari proses pembakaran ya, sempurna maupun tidak sempurna tadi. Kemudian ada juga gas karbon monoksida, walaupun prosentasenya sedikit, ya. Kemudian ada juga gas nitrogen oksida, ya. Ini adalah gas-gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Ya, kita lanjut. Nah, ini semua tadi. Jadi kegiatan-kegiatan ini tadi berhasil menyumbang polutan yang ada di udara, ya, dari kegiatan pembakaran mesin kendaraan bermotor dan pabrik, letusan gunung berapi, kepadatan penduduk maupun penebangan dan kebakaran hutan. Ya, nah gas-gas apa saja yang dihasilkan? Ya, kita lihat. Kita coba pilah satu-satu ya. Jadi dari proses pembakaran sempurna itu nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, dan pembakaran tidak sempurna, gas apa saja yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida, uap air, gas karbon monoksida, dan partikel ini Ibu salah ini ya. Di sini seharusnya yang keempat ini adalah partikel karbon. Ya. Ya, partikel karbon. Kemudian apa lagi? Ya, ternyata di bahan bakar seperti bensin itu ada atau bensin atau batu bara ya, itu ternyata ada zat-zat pengotor. Jadi ketika dibakar, ya dia akan melepaskan ke udara. Ya, zat-zat pengotor itu nanti akan menghasilkan gas nitrogen oksida dan belerang oksida. Ya. Kemudian ternyata di bahan bakar yang keempat ya, ternyata di bahan bakar itu juga mengandung bahan aditif. Apa itu bahan aditif? Ya, bahan yang sengaja dimasukkan ke dalam bensin, misalkan ya, bensin ya, agar dia punya kualitas yang lebih tinggi. Ya. Zat aditif seperti itu, sama dengan kalau misalkan kita makan itu kita biar lebih sedap, kita masukkan micin atau MSG. Nah, jadi MSG itu namanya zat aditif, zat yang sengaja ditambahkan biar makanannya lebih enak. Nah, begitu juga untuk bahan bakar. Kalau bahan bakar itu, biar kualitasnya lebih bagus, maka ditambahkan zat aditif. Yang ternyata zat aditif itu mengandung partikel timah hitam. Ya, jadi apabila ada bensin yang masih mengandung partikel timah hitam, ketika dibakar di mesin kendaraan bermotor kita, itu nanti akan lepas ke udara partikel timah hitamnya. Nah, itu akan mencemari lingkungan. Nah, kemudian yang kelima, dari letusan gunung berapi itu nanti akan menghasilkan gas nitrogen oksida dan belerang oksida. Nah, ini adalah polutan-polutan yang berasal dari proses pembakaran senyawa hidrokarbon. Ya, lanjut. Nah,
Nah, ini sumber pencemarnya dan ini adalah dampaknya. Ya. Kita lihat, kita coba pilah satu-satu ya. Ini dampak-dampak dari apa namanya? Dari polutan yang dihasilkan dari proses pembakaran ya. Nah, kita coba pilah nanti satu-satu. Ternyata terjadinya pemanasan permukaan bumi itu disebabkan dari gas apa saja? Ya. Oh, ternyata disebabkan dari gas karbon dioksida, uap air, yang berasal dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Gitu ya. Kemudian yang kedua hujan asam. Nah, hujan asam ini banyak lagi ya sumber-sumber dari bahan pencemarnya sampai kemudian terjadi hujan asam. Nah, ada juga yang menyebabkan kerusakan otak, ya kerusakan otak atau bisa dibilang kanker otak ya. Itu disebabkan karena adanya partikel timah hitam yang berasal dari pembakaran bensin ya. Kemudian yang keempat, gangguan kesehatan pada manusia, ya sakit kepala, gangguan pernapasan, itu ternyata diakibatkan dari adanya gas karbon monoksida. Ya, kita coba lihat satu-satu ya, lanjut aja. Nah, kita lihat yang pertama ya, terjadinya pemanasan permukaan bumi, ya, yang diakibatkan dari apa? Dari gas karbon dioksida dan uap air dari proses pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Ya, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini terjadinya pemanasan permukaan bumi atau biasa dikenal dengan efek rumah kaca. Ya, Ibu rasa mungkin sudah pernah juga ya membahas materi tentang ini. Ya. Oh, ternyata pembakaran yang tadi kita bilang ada pembakaran sempurna dan tidak sempurna, ya, itu ternyata menghasilkan gas apa saja? Gas karbon dioksida, uap air, ya, dan ada lagi gas yang lain yang bukan dari proses pembakaran seperti metana dan CFC. Ya, nah gas-gas ini, gas-gas yang bisa menghasilkan atau memberi dampak terhadap meningkatnya suhu permukaan bumi. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Jadi gas-gas ini, ya gas-gas ini termasuk gas karbon dioksida ya. Jadi jangan kita anggap remeh gas karbon dioksida walaupun tidak beracun ya. Gas karbon dioksida itu gas yang kita hasilkan pada proses pernapasan kita ya. Nah, begitu juga gas yang dihasilkan dari proses pembakaran yang sempurna maupun tidak sempurna. Ya, bisa kita bayangkan banyak sekali gas sumber-sumber gas karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, sehingga gas karbon dioksida dan gas-gas yang lainnya itu menumpuk di atmosfer kita. Jadi ini anggap ini gambar bumi ya. Nah, ternyata bumi kita itu diselimutin oleh gas-gas ini. Gas ini istilahnya itu gas rumah kaca ya, bisa dibilang gas-gas rumah kaca nih. Nah, jadi gas CO2 dan gas-gas yang lainnya itu menyelimuti bumi kita. Nah, ketika bumi kita diselimuti oleh gas-gas ini, itu akan mengakibatkan suhu permukaan bumi itu meningkat. Gampangnya seperti ini ya, kalau misalkan kita siang hari, kemudian selimutan, pernah enggak siang hari selimutan? Apa yang kita rasakan? Ya, pasti kita akan merasakan kepanasan ya, kegerahan ya. Nah, itu yang dirasakan bumi kita. Ya, kenapa? Karena dia diselimutin sama gas-gas ini. Ya. Sehingga suhunya akan meningkat. Kita lihat lagi, lanjut aja dulu. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, gas-gas ini adalah bisa dibilang gas rumah kaca, ya, gas yang menyelimuti permukaan bumi. Nah, kenapa sih dibilang rumah kaca?
pemanasan permukaan bumi itu biasa juga disebut dengan efek rumah kaca. Ya. Kenapa dibilang efek rumah kaca? Apakah karena rumah-rumahnya orang sudah banyak yang menggunakan kaca? Enggak seperti itu ya. Nah, jadi istilah rumah kaca, efek rumah kaca ini bisa digambarkan kalau misalkan pernah melihat ya, atau mungkin di TV. Kalau kita di tempat kita sih jarang ya, karena kita suhunya iklimnya tropis. Tapi di negara-negara yang punya suhu dingin, ya, ketika mereka ingin bercocok tanam, maka mereka akan membangun yang namanya rumah kaca, ya seperti ini, ya. Kenapa? Kalau misalkan mereka bercocok tanam itu di udara yang dingin atau di suhu yang iklimnya ketika itu adalah iklimnya dingin, maka mereka nggak akan bisa bercocok tanam karena suhu dingin itu ya. Sehingga mereka membangun rumah-rumah kaca seperti ini agar mereka bisa tetap bisa melakukan kegiatan pertanian mereka. Nah, jadi fungsinya apa? Fungsinya rumah kaca ini ternyata bisa menyerap energi matahari, ya, sehingga membuat ruangan yang ada di dalam rumah kaca ini suhunya lebih hangat dibanding dengan yang di luar. Nah, seperti itu. Ya. Ini yang biasa digunakan oleh orang-orang yang ingin bercocok tanam di daerah-daerah yang punya iklim salju ya, atau iklim musim dingin. Nah, ternyata kondisi seperti itu yang dialami oleh bumi kita. Ini ada gambarnya ya. Anggaplah bumi kita itu terperangkap dalam sebuah rumah kaca. Ya, sama dengan yang Ibu analogikan tadi ya, sama juga dengan ketika gimana rasanya kalau misalkan bumi kita itu selimutan di siang hari, ya. Sama halnya dengan ini, bumi kita terperangkap dalam sebuah rumah kaca, ya. Maka yang terjadi adalah, ya, bumi kita akan merasakan kepanasan, ya. Nah, maka disebutlah ini memberikan efek rumah kaca, ya. Rumah kaca itu nanya efek sendiri, rumah jawab kaca yang mengakibatkan suhu permukaan bumi itu meningkat. Kita akan merasakan ya bahwa suhu permukaan bumi dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Ya, suhu udara di sekitar kita itu ternyata memang selalu mengalami peningkatan. Nah, itu diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena adanya ini proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Nah, dampaknya apa? Dampaknya banyak ya. Nanti bisa Ibu bagikan slide-nya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, dampaknya pemanasan permukaan bumi itu terjadinya perubahan iklim, kemudian mencairnya es yang ada di kutub, ya, sehingga permukaan air laut itu dari tahun ke tahun itu akan semakin tinggi. Nah, jadi daerah-daerah pantai, ya, itu akan atau daerah-daerah yang di pinggir pantai itu kemungkinan semakin tahun itu akan semakin tenggelam ya. Ya, nanti jumlah daratan akan semakin berkurang. Nah, apa dampak yang lainnya? Dampak yang lainnya adalah akan terdampak juga dari bidang pertanian, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada terdampak juga terhadap kepunahan hewan dan terdampak juga terhadap timbulnya penyakit pada manusia. Ya. Udah ya, sekarang Ibu lanjutkan untuk hujan asam. Nah, ternyata hujan asam, ini yang kedua ya. Dampak yang kedua itu menghasilkan hujan asam. Nah, hujan asam itu ternyata lebih banyak lagi ya. Polutan-polutan yang menyumbang terhadap terjadinya hujan asam. Ya, ada gas karbon dioksida, karbon monoksida dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Ada juga
nitrogen oksida dan belerang oksida yang berasal dari pengotor dalam bahan bakar, ada juga yang berasal dari letusan gunung berapi, gitu ya. Nah, ada juga yang berasal dari industri pertanian yang menggunakan pupuk, ya, yang mana limbah dari proses pertanian atau penggunaan pupuk itu nanti akan menghasilkan gas nitrogen oksida. Ya, lanjut aja. Nah, ini gas-gas secara umum, gas-gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam itu apa sih? Jadi ketika hujan, itu ternyata air hujannya itu bersifat asam, ya. Nah, jadi hujan asam itu diartikan hujan yang kalau diukur pH-nya itu di bawah dari 5,6. Ya. Hujan asam seperti ini sangat kemungkinan terjadi di daerah-daerah perkotaan atau daerah-daerah industri. Ya, karena daerah-daerah seperti itu yang memungkinkan terdapat banyak gas-gas seperti ini ya, gas CO2 dan O2 dari proses pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Ya, yang mana kalau gas ini bercampur dengan uap air yang ada di atmosfer kita, itu akan menghasilkan suatu senyawa yang bersifat asam. Asam karbonat. Nih ya, ini asam karbonat. Nah, begitu juga polutan H2S dan SO2 ya, yang berasal dari ini gas ini bisa berasal dari zat pengotor yang ada dalam bahan bakar atau proses ini tadi ya, letusan gunung berapi. Nah, ketika bercampur dengan uap air yang ada di atmosfer kita, itu akan menghasilkan zat yang bersifat asam, H2SO4 atau dikenal dengan istilah asam sulfat. Ya. Nah, begitu juga dengan nitrogen oksida. Nitrogen oksida ini yang tadi dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor juga ya. Nah, ketika nitrogen oksida ini bercampur dengan uap air yang ada di atmosfer, itu akan menghasilkan asam nitrat. Ya, ya Allah ya. Jadi air hujan itu akan bercampur dengan zat-zat ini, asam karbonat, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi ceritanya seperti ini. Gas-gas ini tadi ya, gas-gas ini tadi kan lepas di udara ya. Lepas di udara, kemudian dia bercampur dengan uap-uap air yang ada di atmosfer kita. Ya. Sehingga gas-gas ini kemudian larut menjadi asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. Nah, jadi ketika air uap air yang mengumpul di awan, membentuk awan, nah awan itu sudah mengandung zat-zat yang bersifat asam. Sehingga ketika turun hujan, maka turunlah hujan yang sifatnya asam. Nah, hujan itu yang kemudian turun di daerah daratan. Ya, kalau misalkan dia turunnya di daerah daratan, maka airnya pun akan mengalir ke daerah perairan, di sungai ataupun danau. Ya. Jadi seperti itu terjadinya hujan asam. Apa dampaknya? Nah, dampaknya banyak ya. Nanti bisa dibaca. Dampaknya pastinya nanti akan mengganggu kehidupan ekosistem yang ada di dalam daerah perairan. Ya. Kemudian kalau misalkan hujannya turun di tanah, di daerah daratan, nanti juga akan akan meracuni akar-akar tanaman sehingga tanaman bisa mati. Ya. Berdampak juga terhadap hewan, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian berdampak juga terhadap kesehatan manusia. Ya, itu hujan asam ya. Nah, ternyata juga berdampak terhadap material bangunan, ya. Jadi logam-logam yang merupakan material bangunan ketika terkena hujan asam itu akan lebih mudah berkarat. Ya. Begitu juga dengan dinding-dinding atau cat
bangunan, ya, kalau terkena hujan asam itu juga akan lebih mudah rusak. Nah, seperti itu. Itu hujan asam. Untuk ternyata juga terdampak pada pertanian. Ya. Sekarang Ibu lanjut aja, ini untuk yang ketiga ya, kalau nggak salah ya. Yang ketiga ini adalah gas karbon monoksida. Ya, kalau tadi gas karbon dioksida ada di udara itu tidak beracun, ya, tidak mengganggu kesehatan kita manusia ya. Tapi keberadaan gas karbon monoksida dari pembakaran tidak sempurna itu ternyata bersifat racun. Ya, jadi kalau ada gas karbon dioksida di sekitar kita itu bisa meracuni kita. Ya, pernah mendengar berita-berita seperti ini? Ibu ambilkan salah satu berita, Ibu angkat di sini. Ada satu keluarga keracunan, ya, gas emisi mobil. Ya, mungkin juga pernah mendengar berita-berita serupa ya. Ada yang orang itu atau ada anak yang ternyata ketika ditemukan itu sudah dalam keadaan meninggal. Karena apa? Karena ternyata mereka itu ada di dalam mobil yang dalam keadaan semua tertutup, ya, kaca mobilnya. Sementara mesinnya dalam keadaan menyala. Nah, apa yang menyebabkan kematian? Nah, itu karena teracun ya. Karena teracun dari apa? Dari gas karbon monoksida hasil pembakaran tidak sempurna, ya, yang terjadi pada mesin mobil. Ya, pembakaran tidak sempurna yang terjadi pada mesin mobil itu masuk ke dalam ruangan yang ada di dalam mobil sehingga menumpuk. Ya, karena menumpuk maka bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Ya. Gejala paling ringannya sakit kepala. Gejala paling beratnya adalah bisa mengakibatkan kematian. Nah, kenapa sih gas karbon monoksida ini ternyata bisa beracun? Ya, atau bisa mengganggu pernapasan? Jadi ceritanya seperti ini. Kita bernapas itu pasti memerlukan oksigen ya. Nah, jadi kita bernapas itu menghasilkan oksigen, ya, yang kemudian masuk ke dalam pernapasan kita. Kemudian oksigen itu dibawa oleh, bisa dibilang diangkut ya, diangkut oleh hemoglobin untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita, gitu ya. Ceritanya kan seperti itu kalau kita bernapas. Tapi kalau misalkan ternyata di udara sekitar itu mengandung karbon monoksida. Ya. Nah, faktanya adalah ternyata gas karbon monoksida itu lebih reaktif daripada oksigen. Ya. Jadilah karbon monoksida, ya, yang akan diangkut oleh hemoglobin. Seharusnya hemoglobin itu tugasnya mengangkut oksigen. Tapi karena gas karbon monoksida itu lebih reaktif daripada oksigen, maka yang diangkut oleh hemoglobin itu adalah gas karbon monoksida. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya tubuh kita yang membutuhkan oksigen itu nggak akan akan kekurangan oksigen. Ya, karena yang diangkut ternyata bukan oksigen, tapi yang diangkut itu adalah karbon monoksida. Nah, sehingga apa yang mengakibatkan apa? Ya, itu mengakibatkan tubuh kita akan kekurangan oksigen. Dampaknya apa? Dampaknya yang Ibu bilang tadi, paling ringan itu sakit kepala. Ya, ada yang muntah-muntah, ada yang pingsan. Nah, yang paling parah itu bisa menyebabkan kekurangan tubuh kita ini kekurangan oksigen sehingga mengakibatkan kematian. Nah, itu ya. Ini dampak dari karbon monoksida dari pembakaran tidak sempurna. Ya, pasti pernah mungkin merasakan kalau misalkan beda ya kalau kita berada
di ini di sebuah terminal bis yang di situ banyak asap kendaraannya. Yang kita rasakan apa biasanya? Pasti sesak ya. Ya, sesak napas atau mungkin merasa pusing. Nah, itu karena adanya gas karbon monoksida yang mengganggu pernapasan kita. Ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, sudah habis ini. Nah, itu tadi terakhir ya. Jadi ternyata pembakaran hidrokarbon yang ada di dalam minyak bumi itu ketika dibakar ya akan menghasilkan pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna. Dan ternyata aktivitas dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna itu akan menghasilkan gas-gas yang bisa mencemari lingkungan kita dan bisa memberi dampak terhadap lingkungan kita maupun kehidupan kita, gitu ya, kesehatan kita. Nah, insya Allah itu tadi pembahasan tentang dampak dari gas-gas emisi dari pembakaran sempurna maupun tidak sempurna yang berasal dari minyak bumi ya. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. 99 orang. Ibu belum bisa lihat ini. Assalamualaikum Bu, boleh mau bertanya Bu? Silakan. Siapa Halo, Bu. namanya? Muhammad Fikri Saptianur Bu, dari 11 IPA 2. Oke. Jadi kata Ibu kan ada tuh yang meninggal karena di mobil dalam keadaan tertutup dan mesinnya menyala Bu. Iya. Terus apabila kita melakukan perjalanan nih Bu, perjalanan kan mesin hidup. Dengan mobil, dilakukan perjalanan dengan mobil, apakah mungkin kita itu terkena racun atau keracunan gitu Bu? Oke. Misalkan semua tuh tertutup, baru tuh kita melakukan perjalanan dengan mobil Bu. Itu ada efek keracunan nggak Bu? Atau kemungkinan keracunan? Terima kasih Bu. Iya. Kalau misalkan kita mendengar berita-berita seperti itu, coba yang membedakan itu adalah biasanya kasusnya terjadi pada keadaan mobil dalam keadaan mesinnya menyala dan diam di tempat, tidak jalan ya. Biasanya sih orang yang melakukan perjalanan yang mungkin kelelahan, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Ya, beristirahat, akhirnya ketiduran. Sampai besok paginya ternyata mereka sudah nggak sadar, tubuh mereka sudah dalam keadaan kekurangan oksigen. Ya, kenapa itu terjadi? Karena dalam keadaan mobil itu terparkir dan dalam keadaan terjadi kebocoran ya, bisa dibilang itu terjadi kebocoran. Kenapa Ibu bilang kebocoran? Karena gas CO itu tadi bisa masuk ke dalam ruangan mobil. Nah, karena mobil itu dalam keadaan diam, maka terjadilah penumpukan gas karbon monoksida itu. Ya, kalau misalkan gas karbon monoksida itu nggak menumpuk, mungkin juga nggak terlalu berbahaya. Tapi yang berbahaya ketika terjadi penumpukan gas karbon monoksida. Ya, dalam keadaan diam, itu akan memungkinkan terjadinya penumpukan gas karbon monoksida. Beda kalau misalkan mobil itu dalam keadaan jalan. Ya, walaupun terjadi kebocoran, tapi kan nggak akan terjadi yang namanya penumpukan. Ya, kalau misalkan tidak terjadi penumpukan itu tidak berbahaya. Tidak akan menyebabkan keracunan terhadap tubuh kita. Nah, jadi bedanya gitu ya. Kalau dalam keadaan diam, itu memungkinkan terjadinya penumpukan gas karbon monoksida. Gitu. Pada ambang tertentu, ya, itu misalkan berapa kadarnya karbon monoksida itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan sampai kematian. Gitu ya, bedanya seperti itu. Siapa tadi namanya yang bertanya? Baik Bu, terima kasih. Bu, Muhammad Fikri Bu. Muhammad Fikri kelas 11 IPA 2. Ya.
11 IPA 2. Ada lagi yang mau bertanya? Ini katanya Zoom-nya penuh ya, 100 orang ya. Jadi yang terlambat nggak bisa masuk, terpaksa nanti Ibu bisa nonton videonya aja. Karena cuma 100. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Ya. Siapa namanya? Aulia Handayani Putri. Siapa? Dari Aulia Handayani Putri. Alwia. Iya. Alawia. Aulia Bu. Oh, Aulia. 11 IPA 1. Ya. Ya. Karbon monoksida itu selain dari pembakaran kendaraan bisa dari mana aja ya Bu? Yang umum yang ada di sekitar Terima kita, kasih. karbon monoksida itu dari pembakaran tidak sempurna. Ya. Selainnya nggak ada sih. Selainnya nggak ada. Jadi hanya dari pembakaran tidak sempurna. Ya. Jadi seperti batu bara itu juga Bu? Batu bara. Pembakaran Ya, kalau batu misal bara. jadi batu bara yang mungkin saja, jadi semua pembakaran itu sebenarnya punya kemungkinan untuk terjadi tidak sempurna. Apalagi pembakaran yang, kalau misalkan gini ya, bedanya apa? Kalau misalkan rantai, Ibu pernah menjelaskan ada rantai hidrokarbon yang pendek, ya, Ya. ada yang panjang. Itu Ya. kan tergantung dari jumlah karbonnya ya. Kalau jumlah karbonnya itu sedikit aja, maka akan menghasilkan rantai yang pendek. Pendek. Nah, kalau yang jumlah karbonnya banyak, dia akan menghasilkan rantai yang panjang. Nah, itu mempengaruhi juga. Jadi pembakaran tidak sempurna itu bisa terjadi pada karbon-karbon yang relatif lebih panjang. Ya, makanya kalau kita masaknya pakai LPG itu karbonnya relatif lebih pendek ya, paling jumlahnya 1, 2, 3, 4 kalau yang ada di dalam gas LPG. Nah, itu memungkinkan dia pembakarannya sempurna. Tapi untuk hidrokarbon yang lebih panjang, apalagi batu bara, kalau batu bara itu panjang banget gitu, karbonnya bisa sampai puluhan, ya, bahkan sampai ratusan. Nah, itu memungkinkan sekali untuk terjadinya pembakaran tidak sempurna. Terima kasih Bu. Iya. Jadi kalau misalkan kita manaskan motor itu juga memungkinkan terjadinya pembakaran tidak sempurna ya. Ya, makanya kalau misalkan jangan sampai manaskan motor itu dalam sebuah ruang tertutup, itu bahaya. Karena kemungkinan akan terjadinya penumpukan gas karbon monoksida. Jadi kalau manaskan motor harus di daerah ruang terbuka. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Bu. Ya, siapa namanya? Nama saya Alia Amalia Lukman Bu, dari kelas 11 IPA 2. Aulia, IPA 2. Alia Bu. Aulia kan? Alia Bu. Oh, Alia. Nanti deh ditulis ulang ya, kalau Ibu salah. Ya silakan. Jadi seperti ini Bu, saya pernah mendengar istilah karbon aktif. Nah, karbon aktif itu apa ya Bu? Oh ya, karbon Terima aktif. kasih Bu. Oke. Beda hidrokarbon sama karbon ya. Ya, kita sudah pelajari kalau hidrokarbon itu berarti senyawa yang terdiri dari karbon sama hidrokarbon. Nah, kalau karbon aktif itu karbon saja. Pernah melihat arang? Arang? Tahu arang ya? Ya, Pernah Bu. itu kalau arang Tahu, Bu. yang biasa untuk bakar-bakar sate atau bakar jagung, ya, itu bukan hidrokarbon, ya. Oke, itu adalah karbon. Jadi
komposisi dari arang itu tersusun dari hanya atom-atom karbon. Nah, jadi arang itu arang aktif ya. Arang aktif atau bisa dibilang karbon aktif ya. Jadi kalau masih berupa arang itu belum aktif. Ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ya. Jadi ada yang namanya karbon itu kemudian kita aktifkan. Biasanya ada kayu atau mungkin tempurung kelapa, kita mau jadikan karbon aktif. Caranya kita bakar. Kalau misalkan kita bakar dengan pembakaran seperti biasa saja, ya, pembakaran seperti biasa saja dia akan menghasilkan arang. Nah, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan arang aktif atau karbon aktif? Caranya perlakuannya harus berbeda. Tidak hanya sekedar kita bakar, tapi kita bakar dengan suhu tinggi dengan minim oksigen. Nah, itu baru menghasilkan yang namanya arang aktif. Ya, arang aktif. Tujuannya untuk apa sih? Biasanya arang aktif, arang aktif itu kenapa dibikin harus dibakar dalam suhu yang tinggi dengan minim oksigen itu agar rongga-rongga kalau dalam sebuah molekul ya, rongga-rongga karbonnya itu akan terbuka lebar. Ya. Dia akan kalau bisa dibilang dia akan menghasilkan pori-pori. Arang itu akan menghasilkan pori-pori walaupun pori-porinya kita tidak bisa lihat juga saking kecilnya. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk menyerap gas-gas beracun atau menyerap zat-zat beracun yang ada dalam sebuah larutan atau daerah perairan. Jadi gitu, ya. Ada yang namanya karbon aktif, ada yang karbon biasa. Bisa dipahami? Bisa dibedakan? Ya, karbon biasa sama karbon aktif ya. Bukan hidrokarbon ya, kalau karbon itu. Ya. Oh, Ibu baru bisa buka chatnya ini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan sebelum kita akhiri. Masih ada waktu 15 menit lah. Ibu stop dulu startnya ya. Pas masih 100 orang ya, masih bertahan 100 orang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang kemarin Ibu pernah bertanya tentang plastik itu ya. Ya, ternyata masih banyak yang bilang plastik itu senyawa non-organik. Padahal kalau dari segi kimia, dari segi konsep kimia, plastik itu masuk organik karena memang ternyata plastik dibuat dari bahan yang berasal dari minyak bumi. Ya. Sampai di sini insya Allah materi kita tentang hidrokarbon dan minyak bumi itu selesai ya. Kalau kalian lihat di LKS itu mungkin masih ada beberapa yang Ibu lewatin ya, karena memang pembelajaran kita secara jarak jauh seperti ini tidak memungkinkan untuk kita bahas semua. Jadi memang ada yang namanya materi-materi esensial. Ya, jadi materi-materi esensial yaitu yang Ibu sampaikan. Ada beberapa yang Ibu tinggal, tapi semoga kalau misalkan nanti kita suatu saat kondisi kita sudah lebih baik, kita bisa tatap muka, itu mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa membahas semuanya. Gitu ya. Nah, jadi karena Ibu bilang ini materi untuk pertemuan terakhir di KD1, bisa dibilang KD1. KD1 itu berarti hidrokarbon dan minyak bumi, ya. Berarti nanti tunggu informasi saja. Berarti pekan depan bisa ulangan ya. Setelah ulangan nanti kita masuk ke KD berikutnya.
Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu akhirin ini. Tadi pemaparan Ibu suaranya jelas atau gimana? Coba dibuka Jelas, kolom Bu, chatnya. jelas. Jelas, Bu. Jelas Ada banget, ya. Bu. Ya. Jadi Jelas banget, Bu. Jelas, Jelas kok, Bu, jelas. Jelas, Bu. Sangat. Jelas sangat. diam. Apa-apa, Iya. Mas. Jadi nanti ini kan Ibu rekod ya, Ibu rekam. Bagi teman-teman yang belum bisa masuk atau mungkin masih ada yang mau melihat ulang, itu nanti Ibu anukan kirimkan ke psikologi. Ya, Bu. Oke, oh iya, Ibu tadi belum sempat untuk membuat absennya di psikologi. Ya. Jadi setelah Ya. ini nanti Ibu coba kirimkan ke masing-masing kelas dan diisi absennya ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu nggak akan batasi mana yang yang penting isi absen aja. Tetap di psikologi setelah kita tutup ya. Nanti silakan Oke, Bu. nanti silakan absen. Ya, jangan lupa untuk absen. Ya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak. Enggak ya? Nggak ada, Bu. Oke. Kalau sudah enggak, pelajari lagi materi-materi dari awal sampai hari ini. Nanti insya Allah minggu depan kita ulangan. Ya. Oke. Ya. Kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri ya. Semoga semua sehat. Ya, masih tetap bisa belajar dengan baik. Ya, jaga kesehatan. Jangan sering-sering keluar rumah. Kalau nggak ada urusan penting ya, ya tetap di rumah aja. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, ntar biar sama suami aja ya. Isman. Silahkan Mbak duduk. Bi, ada sensus penduduk. Reja ngapain Reja? Mulutnya tolong. Kalau mau keluar silakan keluar ya. Sudah selesai, Nak.